Dari mana ya tadi? Jadi kalau kita terpleset atau apapun itu, maka sesuatu yang kita ucapkan itu adalah sesuatu yang biasa kita ucapkan. Kalau kita biasa membaca zikir, istighfar, la ilaha illallah, Allahu akbar, maka kalau kita terpleset atau apa di luar kesadaran kita, apa yang dibaca? Astagfirullah, gitu kan? Tapi kalau kebiasaan kita ucapannya ucapan yang jelek, sesuatu itu dibiasakan. Apalagi sekarang untuk, masya Allah gitu ya, kalimat-kalimat zikir itu dirubah gitu menjadi tren. Astaga, banyak itu, banyak yang dengarnya itu yang nggak pas gitu. Mending astagfirullah, gitu ya. Astaga itu apa? Astaga ya. Ada astaga naga segala gitu ya. Ya gimana kalau kita astaga, kalau katakan itu minta ampun, apalagi suka diplesetkan astaga naga gitu, apa? Astaga naga apa ya? Gitu. Kalau itu minta ampun kepada naga gitu ya, itu apalagi kalau begitu ucapan terakhirnya itu gitu. Masuk ke dalam kamar mandi atau apa terpleset, ucapannya itu. Istighfarnya katakanlah itu bentuk istighfar kepada naga. Alhamdulillah. Tapi kalau astagfirullahaladzim atau binatang-binatang yang disebut terpleset, aduh, nah itu apa yang disebut binatang, dan itu kalimat terakhir, dan kalimat terakhir itu sebaik-baik manusia itu nanti yang bagaimana khawatimnya, bagaimana terakhirnya. Jadi kita emang harapan yang menyangkut kepada niat, bab niat ini ada bentuknya niat, ada bentuknya apa? Azam, ada bentuknya sampai roja. Harapan nanti terakhir kepada Allah tuh wa may faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi harapan kita itu, apalagi kita ya sebagai orang tua punya anak, ya Allah katanya susahnya ini dididik bagaimana. Nah, kita sebagai orang tua jangan putus asa, jangan putus asa, jangan putus harapan. Ini dalam masalah apa saja. Kalau orang Sunda mengatakan ya kalau nggak besok jaga ning geto katanya, besok atau besoknya lagi, mudah-mudahan masih terus. Tidak ada putus harapan itu, tidak ada putus, karena dari niat yang kuat, azam yang kuat, harapan yang kuat, tidak terlepas terus kuat harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang endingnya walaupun bagaimana keadaan anak kita tetap berdoa, ya Allah mudah-mudahan anak saya jadi soleh, kalau enggak sekarang besok, kalau enggak besok, dan terakhirnya bagaimana menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai husnul khatimah. Maka ini ada harapan ini disangkutkan dengan hadis yang lain. Rasulullah menyebutkan ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli nar sampai jarak surga dengan dia bainahu wa bainana itu wiro, cuma sehasta saja. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan takdirnya sehingga dia beramal dengan amalan ahlil jannah, fayadkhuluha, maka dia menjadi masuk ke dalam surga. Jadi mengakhirinya dengan amalan-amalan ahli surga, yaitu amalan-amalan kebaikan. Maka ini ayyuhal ikhwah rahmatullah, betapa dahsyatnya niat, diawali dengan niat. Karena ayyuhal ikhwah rahimakumullah, tujuan motivasi niat harapan itu ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan terbagi dua. Satu, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya dengan niat karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha
fahijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaih. Al hadits atau kama qala. Tapi siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia dapatkan atau istri yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu akan mendapatkan apa motivasi atau niatnya? Ya dapatnya dunia saja. Tapi di akhirat nol. Di hadapan Allah dan Rasulnya tidak ada nilainya. Maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Nih, lihat sekarang apa yang niat yang pertama, yaitu karena Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah itu sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tetapkan dulu niatnya tuh karena Allah Subhanahu wa taala. Masalah dunia, masalah yang lain itu ibarat bonus lah ya. Dunia itu masalahnya bonus saja gitu. Jangan sampai meninggalkan gaji pokok gitu ya. Mengejar apa? Bonus atau harusnya gaji pokok dulu nih yang dikejar gitu. Kalau ini masalah sampingan itu. Ceperannya itulah katakanlah masalah dunia. Nah, maka jangan sampai mengejar dunia meninggalkan akhirat. Mengejar dunia meninggalkan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau Allah dan Rasulnya adalah niatnya, tatkala kita mungkin berangkat ke mana? Ke kantor, kerja, kemudian kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan, kemudian dijaga oleh Allah sepanjang perjalanannya. Kalaupun meninggal dicatat sebagai fisabilillah. Fil dunya itu bernilai ibadah, fil dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga mendapatkan kebaikan. Kalau katakanlah dia pun di dalam perjalanannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya dengan metodenya, dengan caranya bagaimana, itu sudah dikatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala insya Allah sebagai fi sabilillah. Dunia tapi bernilai akhirat. Tapi kalau motivasinya motivasi dunia, mau ada pekerjaan akhirat tapi tidak bernilai, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi di akhirat tidak akan mendapat apa-apa. Sholat, saum, gitu kan. Tapi niatnya pingin dilihat orang. Jadi imam, pingin ini imam paling bagus nih. Atau sholat, kalau ada mertua sholatnya baik gitu kan. Kalau nggak ada yang lihat, seperti tilil gitu. Tilil burung itu matuknya tuh gitu, nggak ada tumaninahnya gitu. Mencuri, pencuri itu diantaranya mencuri tempat-tempat yang dimana itu harus tumaninah. Padahal tumaninah itu menjadi rukun di dalam sholat. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Niat yang kedua itu karena apa? Karena dunia. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, jangan sampai kita tergiur cuma masalah dunia saja. Karena digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana tipu daya dunia. Bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia, tapi motivasinya nih. Oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 26, kalau misalnya nanti dibuka lagi, tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'datan fama fawqaha. Di situ di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ada penjelasan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan al-ba'udah, lalat atau nyamuk lah. Di situ ada penafsir Abu Ja'far Ar-Razi. Beliau menyebutkan bahwa penciptaan Az-Zubab ini diibaratkan dunia. Ibaratkan dunia, di mana Az-Zubab atau
lalat ini atau nyamuk ini dia hidup ketika dia lapar. Ini menarik ya. Dia hidup ketika dia konsekuen untuk lapar. Jadi tatkala dia lapar, dia hidup. Maka tatkala dia saminat, tatkala dia kenyang atau mungkin kekenyangan, samin itu bahasanya kan kalimatnya gemuk ya, sampai kekenyangan betul, matat, maka dia menjadi mati. Jadi adzubab itu, lalat itu begitu. Kalau dia makan atau nyamuk lah apa nyerot apa ya, ke kita gigit gitu ya, digigit oleh nyamuk itu. Kalau dia sampai kenyang betul, dia matat, dia akan mati. Masya Allah. Begitu juga manusia digambarkan begitu. Atau orang-orang kafir disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia fokus hubbu dunianya, cintanya hanya kepada dunia saja, maka dia akan mati. Maka hatinya akan mati. Maka Allah akan cepat mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan di dalam tafsir itu juga disebutkan, falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kullasyai. Maka tatkala mereka melupakan zikir kepada Allah, melupakan Allah Subhanahu wa taala, fatahna alaihim abwaaba kullasyai'in. Maka kami bukakan bagi dia pintu-pintu dunia dari setiap penjuru. Jadi apa aja muluslah, sukses gitu. Jadi pengusaha ini, pengusaha bubur, pengusaha ini. Jadi jadi pengusaha jadi apa tuh? Sukses aja gitu. Fatahna alaihim abwaaba kullasyai', itu disebutkan. Jadi kalau seolah-olah gini, ayat ini menyebutkan kalau ingin sukses, Allah bukakan pintu-pintu keberhasilan, lupakan Allah. Gitu ya bahasanya. Soalnya gitu. Jadi kalau udah gitu nggak ada halal haram, nggak ada riba atau apa, jadi rentenir apa saja, pokoknya menghasilkan apa? Uang. Dibukakan tuh oleh Allah. Apa mau korupsi, mau uang halal haram, sikat gitu. Dibukakan. Mau beli numpuk-numpuk jadi monopoli masalah materi. Fatahna alaihim abwaaba kullasyai' hatta idza farihu bima utu, sampai dia merasa senang, bangga tentang apa-apa yang Allah berikan kepada dia. Aduh, ini nih dihitung jama'a malau wa'addadah yahsabu anna malahu akhlad, mengumpulkan, menghitung, kalau udah lihat di rekening senyum gitu kan, lihat simpanan-simpanan emasnya banyak, senyum. Jama'a malau wa'addadahu, menghitungnya, yahsabu, dia mengira anna malahu akhladah, bahwa hartanya akan mengekalkannya gitu. Seolah-olah banyaknya harta itu nggak akan apa, nggak akan meninggal gitu. Maka di ayat lain disebutkan lagi, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. La tajidannahum, sungguh engkau akan mendapatkan ahrasan nas, seambisi-ambisinya manusia, ala hayatin, kepada kehidupan dunia ini, minal ladzina asyraku, daripada orang-orang yang musyrik. Jadi orang-orang yang sangat berambisi sekali kepada dunia itu adalah orang-orang disejajarkan merupakan sifat orang-orang musyrik. Minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Dia menginginkan, tamanna. Jadi perbuatan hati nih ya, dari mulai ada bentuknya niat, azam, roja, tamanna, keinginan, cita-cita, bahasa-bahasa yang lainnya yang jadi minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana, seandainya saya diberikan usia 1000 tahun. Siapa nih di sini yang siap usianya 1000 tahun? Ada Pak? Pingin panjang usia 1000 tahun? Tapi nanti
level usia kita udah nggak ada gitu. Cuma kita aja nih yang 1000 tahun. Cucu kita udah pada nggak ada, nanti jadi sama siapa gitu. Terus tidak bisa apa-apa. Karena 100 tahun aja kadang-kadang ada yang sampai mencapai 100 tahun, sedikit sekali lah yang sehat itu ya. Biasanya udah segala di tempat tidur gitu ya. Masya Allah. Sampai-sampai ada seorang nenek kan di kampung saya, udah usianya udah 100 tahun. Sebab badannya sejajaran usianya udah nggak ada. Kalau ada yang meninggal tuh, oh saya belum meninggal gitu. Kapan saya meninggal loh? Berarti apa ya nikmatnya hidup kalau begitu? Maka orang yang sangat berambisi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau yu'ammiru alfasana, seandainya dia diberikan umur yang panjang sampai 1000 tahun. Itu karena motivasinya kemana? Ke dunia. Atau kita gambarkan lagi semut lah ya. Semut kalau dia mencicipi madu atau yang manis-manisnya itu ala kadarnya, mungkin dia selamat aja ya. Tapi kalau udah serakah gitu, udah serakah minum, nggak merasa kenyang, terus sampai saking serakahnya masuk ke tengah madu gitu ya. Biasanya banyak semut yang apa tuh di situ? Yang mati. Mati di mana? Di tempat makannya sendiri gitu. Kalau bahasa lainnya ada tikus mati apa? Di lumbung padi gitu ya. Kan nggak mungkin. Tapi ternyata digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak permisalan-permisalan. Bahkan nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang emang motivasinya dunia saja, bukan bagaimana dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia ini sebagai ladang tanaman untuk akhirat. Hadza ma kanaztum gitu ya. Disetrikakan ternyata dunia-dunia yang dia timbun itu disetrikakan ke punggungnya nih, hadza ma kanaztum. Nauzubillahi min dzalik. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, maka luruskan niat. Insya Allah kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dunia pun akan diberikan. Karena Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan, lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Tadi orang-orang yang melupakan Allah juga dibukakan lafatahna alaihim abwabakum hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Tatkala Allah bukakan pintu keberhasilan sehingga dia merasa bangga, senang tentang apa yang Allah berikan, tapi endingnya apa? Akhadnahum, kami siksa. Bagaimana Namrud, bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun, bagaimana Sa'labah, Masya Allah, ya, itu Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi kalau melupakan Allah, endingnya Allah ratakan mereka. Tapi kalau karena dasarnya iman, wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah pun bukakan barokah dari langit dan dari bumi. Jadi mau dibukakan karena istidraj atau karena barokah nih, tergantung niat. Dimulai dari awalnya, dari niat timbul keimanan, ketakwaan, dan diikuti dengan amal-amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia beramal soleh dan tidak memusyrikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayyuhal ikhwah rahimakumullah, diawali dengan bulan pertama di bulan Hijriah ini, bulan Muharram, kita luruskan kembali niat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga niat kita, senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bisa beramal soleh dengan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita pun mengakhiri akhir hayat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beramal soleh, husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal-amal ibadah kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma qassim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.